Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik se-Indonesia hingga puluhan juta, bahkan Bapak Ibu bisa nego sampai deal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata di Pras, channel yang membahas info-info seputar otomotif. Kaum mendang-mending kayak saya ini terkadang bingung untuk menentukan mobil mana yang cocok buat kita, apalagi kalau ada dua mobil yang memiliki harga hampir mirip ya. Contohnya kedua mobil ini ada Mitsubishi Xpander Cross Premium dan juga ada Mitsubishi terbaru yaitu Destinator yang tipe GLS. Dimana untuk Xpander Cross ini dia dibanderol harga di 364 jutaan, sedangkan untuk yang Destinator tipe GLS tipe termurah ini dibanderol di harga 385 jutaan. Jadi sekitar 20 jutaan something gitu ya untuk bedanya. Jadi mungkin pada video kali ini juga teman-teman banyak nih yang ragu-ragu kira-kira apakah pilih Xpander Cross Premium atau pilih Destinator yang tipe termurah. Untuk itu pada video kali ini nanti kita akan bongkar seperti apa perbandingan spek dan fitur-fiturnya, dan kira-kira mana yang lebih worth it untuk dimiliki. Nanti kita akan bongkar semuanya. Namun sebelum kita bongkar, buat teman-teman yang pengen tahu juga info promo-promo menarik dari Mitsubishi, gak ada salahnya kita simak dulu video yang satu ini. Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Angel, sales Sunsar Prima Motor Cibubur. Bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan pembelian mobil Mitsubishi barunya, boleh langsung hubungin Angel di nomor telepon 0821-661-53438. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke showroom kami, boleh langsung datang ke Mitsubishi Sunsar Prima Motor Cibubur yang beralamat Jalan Alternatif Cibubur, kilometer 6 Nagrag, di samping perumahan Legenda Wisata. Selain melayani pembelian mobil Mitsubishi baru, showroom kami juga melayani servis, pembelian spare part, dan body repair. Jadi, bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan servis mobil Mitsubishi kesayangannya, boleh langsung datang ke showroom kami. Atau, boleh langsung hubungin Angel terlebih dahulu agar Angel bantu untuk bookingkan servis mobilnya. Sehingga, pada saat Bapak Ibu tiba di bengkel kami, Bapak Ibu tidak perlu antri lagi. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan pembelian mobil Mitsubishi baru, Angel sudah siapkan promo-promo menarik. Yang pertama, Bapak Ibu yang ingin melakukan pembelian mobil secara cash ataupun kredit, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik se-Indonesia hingga puluhan juta, bahkan Bapak Ibu bisa nego sampai deal. Lalu yang kedua, kita juga punya promo DP ringan. Contohnya mobil yang di samping Angel, Mitsubishi Destinator, DP-nya dimulai dari 60 jutaan saja. Untuk Mitsubishi Xpander Cross, DP dimulai dari 30 jutaan saja. Untuk Xpander Ultimate, DP dimulai 20 jutaan. Lalu untuk Mitsubishi Pajero Sport, DP dimulai dari 70 jutaan saja. Bahkan untuk Mitsubishi X-Force, Bapak Ibu bisa bawa pulang DP cukup 10 jutaan saja. Lalu yang ketiga, kita juga punya promo angsuran ringan. Dengan angsuran dimulai dari 3 jutaan saja, Bapak Ibu sudah dapat memiliki mobil Mitsubishi dari kami. Lalu yang keempat, kita juga punya promo bunga ringan. Bunga 0% tenor 1-3 tahun, dan bunga-bunga spesial lainnya untuk tenor 4 hingga 8 tahun. Jadi, Bapak Ibu yang ingin melakukan pembelian cash ataupun kredit kurang lebih sama aja karena ada bunga 0% hingga 3 tahun. Lalu yang kelima, kita punya promo kredit tanpa angsuran. Yang mana Bapak Ibu cukup bayar DP 50% saja di awal dan sisanya bisa dibayarkan tahun depan setelah Bapak Ibu memakai mobilnya 1 tahun.
Jadi, Bapak Ibu sudah bisa menikmati mobil Mitsubishi barunya tanpa memikirkan biaya angsuran. Lalu yang keenam, kita juga akan memberikan paket servis gratis yang meliputi jasa, oli, dan spare part selama 50.000 km atau 4 tahun. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu memikirkan untuk biaya servis mobil Mitsubishi barunya karena untuk biaya servis mobil Mitsubishi barunya sudah kami gratiskan. Lalu yang ketujuh, kita juga punya program tukar tambah. Bagi Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya ke mobil Mitsubishi baru, boleh langsung hubungin Angel. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu apapun mereknya akan mendapatkan penawaran terbaik dari kami. Bahkan untuk pembelian mobil Mitsubishi barunya, Bapak Ibu akan mendapatkan tambahan cashback hingga 4 juta lagi jika tukar tambah dengan kami. Dan yang terakhir, ini yang paling menarik. Setiap pembelian mobil Mitsubishi barunya dengan Angel, Bapak Ibu akan mendapatkan hadiah langsung berupa voucher belanja atau voucher nano coating, bahkan e-money secara langsung tanpa diundi. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan test drive, boleh langsung hubungin Angel, nanti Angel siapkan untuk unit test drive-nya. Dan apabila Bapak Ibu tidak ada waktu untuk berkunjung ke showroom kami, Bapak Ibu cukup kirimkan alamatnya agar Angel bantu bawakan unit test drive-nya ke alamat rumah ataupun kantor Bapak Ibu. Jadi, bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan pembelian mobil Mitsubishi baru, jangan lupa hubungin Angel ya. Ingat Mitsubishi, ingat Angel! Ya, tadi kita sudah simak info promo-promo menarik dari Kak Angel dari Mitsubishi Sun Motor Cibubur. Jadi teman-teman yang butuh info seputar pembelian mobil Mitsubishi nanti bisa konsultasi ke Kak Angel. Nomornya ada di deskripsi. Di bawahnya juga kita lampirkan harga lengkap, termasuk harga Mitsubishi Xpander Cross ataupun Mitsubishi Destinator. Bahkan kita lampirkan juga para kompetitornya juga, supaya teman-teman nanti bisa menganalisa mana budget yang cocok untuk teman-teman. Oke, kita langsung bandingkan aja ya antara Mitsubishi Xpander Cross tipe premium versus Destinator tipe GLS yang termurahnya. Kita lihat di sini, di atas kacanya sama-sama belum ada adasnya ya. Karena DST atau Destinator yang kita bongkar ini adalah yang tipe termurahnya. Lalu untuk lampu-lampunya, untuk Xpander Cross Premium ini sudah ada lampu DRL juga ya, LED, bisa bergantian dengan lampu sejanya, lampu sennya bahkan juga sudah LED, lampu utamanya juga sudah LED proyektor model T-shape di bagian tengah, dan di bawahnya juga ada fog lamp dengan lampu LED. Kemudian untuk Destinator yang tipe GLS ini cukup menarik karena lampu utamanya pun sudah LED proyektor, ada lampu DRL juga yang bisa bergantian dengan lampu sejanya, ini juga LED ya, modelnya juga kelihatan atraktif. Begitu pula dengan lampu sennya juga sudah LED, walaupun memang kekurangan Destinator GLS belum dilengkapi dengan lampu fog lamp di bagian bawahnya. Selain itu untuk Destinator tidak ada kamera depan ya untuk yang tipe GLS, tapi untuk yang Xpander Cross Premium dia sudah ada kamera depan karena sudah dilengkapi dengan kamera 360. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Mitsubishi Xpander Cross CVT Premium 2025. Dan ini adalah wajah depan dari Mitsubishi Destinator GLS CVT 2025. Dan ini adalah perbandingan antara Mitsubishi Xpander Cross CVT Premium versus Destinator GLS 2025. Sekarang kita bandingkan untuk mesinnya ya. Untuk mesin ini berbeda ya, walaupun cc-nya sama tapi secara teknologi beda. Dimana untuk Mitsubishi Xpander Cross ini dibekali dengan mesin bensin 1500 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi Mayfac yang memiliki tenaga di 105 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal di 141 Nm pada 4000 rpm. Sedangkan untuk Mitsubishi Destinator GLS ini memiliki mesin 1500 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi Mayfac juga, tapi sudah ada tambahan teknologi turbo. Sehingga dengan adanya turbo ini, dia memiliki tenaga yang jauh lebih besar, yaitu di 163 PS pada 5000 rpm dan torsi yang lebih besar juga di 250 Nm pada 2500 sampai 4000 rpm. Jadi memang kalau ngomongin mesin, diakui Destinator tipe GLS tentunya juga lebih unggul, lebih powerful karena sudah pakai teknologi turbo ya. Dan kita lihat pada kap mesinnya, ini baik Xpander Cross Premium ataupun Destinator GLS ini juga sama-sama dilengkapi dengan peredam, dan baik Xpander Cross ataupun Destinator ini juga sama-sama berpenggerak roda depan.
Sekarang kita bandingkan eksterior sampingnya ya. Kita mulai dari kaki-kakinya terlebih dahulu. Untuk Expander Cross CVT Premium ini dilengkapi dengan velg R17, warnanya two tone polish dengan model yang cukup stylish dengan profil ban di 205/55. Rem depannya sudah cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC, dan Hill Start Assist. Lalu untuk Mitsubishi Destinator yang tipe GLS ini cukup menarik juga ya, karena velgnya lebih besar daripada Expander Cross, yaitu R18 dengan ukuran ban di 225/55. Rem depannya sudah cakram, sudah ada ABS juga, EBD, VSC, Hill Start Assist, dan baik Expander Cross ataupun Destinator juga sudah dilengkapi dengan Yaw Active Control juga. Jadi pada saat manuver di tikungan dia akan lebih stabil dibandingkan yang belum ada Yaw Active Controlnya. Lalu di bagian bawahnya untuk body kit atau set skirtnya ini di finishing warna hitam doff ya untuk Expander Cross dengan tambahan set body molding yang cukup lebar, ada ornamen warna silver glossy-nya. Lalu untuk Destinator ini kelihatan lebih lebar untuk set skirtnya, dia kelihatan lebih membulat juga gitu ya, dan kelihatan lebih kekar. Dan di sini ground clearance-nya memang sangat berbeda ya, dimana untuk Expander Cross ini dia tinggi ground clearance-nya itu di 225 mm, sedangkan untuk Destinator yang tipe GLS ini di 244 mm. Jadi secara tinggi memang Destinator juga lebih tinggi juga. Apalagi dari dimensinya ini juga memang berbeda, dimana untuk Mitsubishi Expander Cross ini dia memiliki panjang di 4595 mm, lebar di 1790 mm, dan tinggi di 1750 mm. Sedangkan untuk Mitsubishi Destinator ini dia memiliki panjang di 4680 mm, lebar di 1840 mm, dan tinggi di 1780 mm. Secara dimensi ground clearance emang Destinator ini lebih besar dan lebih tinggi juga. Kemudian untuk spionnya, ngomongin Expander Cross CVT Premium ini cukup lengkap, di mana sudah ada covernya, warna body, dilengkapi dengan lampu sein, pengaturan kacanya elektrik, sudah bisa dilipat buka otomatis, bahkan sudah auto folding. Kemudian untuk Destinator ini dia sama warna body, ada lampu sein, pengaturan kacanya juga sudah elektrik, tapi belum bisa dilipat buka otomatis. Dan kelebihan dari Expander Cross juga, ini ada kamera di bawahnya ya, di bawah spion kanan kirinya, karena tadi ya sudah ada kamera 360 yang tidak ada di Mitsubishi Destinator tipe GLS. Kemudian di atas bodinya ya, untuk Expander Cross ini mendapatkan roof rail untuk ikat-ikat barang di atas, sedangkan Destinator yang GLS ini dia gundul ya, nggak ada roof railnya seperti ini. Untuk handle pintunya ini menarik karena dua-duanya sama-sama model tarik dan sudah ada tombol smart entry ya. Jadi sama-sama sudah keyless atau smart entry. Untuk roda belakangnya ini untuk Expander Cross ini dia sayangnya masih pakai rem yang tromol ya di roda belakangnya, beda dengan depannya. Tapi untuk Mitsubishi Destinator walaupun tipe termurah dia sudah pakai rem cakram juga di roda belakangnya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Mitsubishi Destinator tipe GLS yang merupakan tipe termurah, dan ini adalah eksterior samping dari Mitsubishi Expander Cross CVT Premium 2025. Sekarang kita bandingkan untuk eksterior belakangnya ya. Dari atas ini antenanya juga sama model Seaview atau Safin antena. Kemudian di bagian atas ini Expander Cross ini dia tidak ada tambahan roof spoiler gitu ya, tapi bodinya sudah agak menonjol ke belakang. Ada high mount stop lamp di bagian tengahnya. Kacanya menariknya juga sudah anti-moon atau kaca defogger dan dilengkapi juga dengan wiper belakang. Untuk Destinator di sini ada tambahan roof spoiler ya, dan menariknya ada high mount stop lamp yang kelihatan lebih elegan gitu ya, panjang modelnya LED. Kacanya juga sudah anti-moon dan dilengkapi juga dengan wiper belakang. Kemudian sama-sama ada kamera belakang juga ya di bagian tengahnya. Untuk lampu belakangnya untuk Expander Cross ini untuk lampu malam, kemudian lampu rem, lampu mundurnya sudah LED tapi lampu seinnya masih halogen. Sedangkan untuk Destinator ini semua lampu belakangnya sudah LED semuanya ya, baik untuk lampu malamnya, lampu rem, lampu sen, bahkan lampu mundurnya juga sudah LED. Lalu di bumper bawahnya untuk Expander Cross dia ada dua parkir sensor ya. Jadi selain kamera tadi dibantu dua parkir sensor, sedangkan untuk Destinator dia ada 4 sensor ya, walaupun tipe termurah sensornya lebih banyak dari yang ada di Expander Cross. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari Mitsubishi New Expander Cross CVT Premium 2025, dan ini adalah eksterior belakang dari Mitsubishi Destinator GLS yang merupakan tipe termurah, dan ini adalah perbandingan Expander Cross Premium CVT versus Destinator GLS 2025.
Untuk kuncinya ini tidak ada perbedaan ya, secara desain sama persis, ada tombol lock dan unlock, tapi bedanya ini sama-sama keyless ya, kita kantongin aja. Kalau Expander Cross Premium, kalau kita kunci, dia langsung terlipat otomatis untuk spionnya karena sudah auto folding, dan saat kita unlock atau kita buka kuncinya, dia langsung membuka otomatis gitu ya. Jadi lebih modern, sedangkan untuk Mitsubishi Destinator, dia hanya lampu sen tapi tidak bisa terlipat buka otomatis. Nah, perbedaannya itu aja, tapi untuk fitur kuncinya ini sudah sama-sama keyless atau smart entry juga. Untuk dari depannya, Expander Cross Premium ini ada lapisan soft touch di bagian armrestnya yang di finishing warna burgundy ya. Jadi kelihatan kayak yang ada di Pajero Ultimate. Kemudian ada accent warna silver, ada motif-motif karbon juga lengkap dengan tombol-tombol per window, ada tombol central lock juga, ada laci kecil juga di bagian armrestnya. Lalu handle pintunya juga sudah dilapis chrome, ada speaker di bawah ya untuk pintu kanan kiri, ada 2 cup holder dan door pocket. Kita masuk ke dalam. Nah, di dalam untuk nuansa dashboardnya ini juga memang secara desain sebenarnya masih sama dengan yang lama, hanya memang warnanya sekarang burgundy, jadi mengikuti Pajero Sport yang Ultimate gitu ya. Di bagian kanan ini ada Twitter, termasuk di bagian dashboard atas ini juga ada warna burgundy juga ya, lengkap dengan ornamen warna silver di bagian isi-isi AC-nya. Lalu ada tombol untuk pengaturan spionnya, termasuk untuk melipat, ada tombol untuk start engine-nya ya karena sudah keyless, dan juga ada tombol VSC juga atau traction control. Ada laci kecil di bawah sini tertutup jadi rapi. Untuk ban joknya juga menarik ya, ngomongin Expander Cross ini beda dengan yang tipe Ultimate ya, dimana sudah dilapis kulit sintetis gitu ya, dengan warna burgundy dan hitam di tengahnya yang facelift kali ini dengan jahitan-jahitan warna burgundy juga, sehingga ini mirip yang ada di Pajero Sport Ultimate tadi gitu ya. Dan yang menarik lagi pada faceliftnya, dia mendapatkan airbag juga di samping kanan kiri jok depannya, jadi airbagnya sudah ada 6. Dengan pengaturan sandarannya ini masih sama ya, masih standar atau masih manual. Kemudian ada pengaturan untuk ketinggian joknya juga standar manual model putar, dan untuk maju mundurnya juga masih manual. Untuk setirnya juga ada perubahan ya di facelift 2025-nya, dimana sekarang dia modelnya 3 spoke ngikutin Pajero yang baru juga, sudah dilapis kulit dengan bintik-bintik. Kemudian ada aksen-aksen silver di kanan kiri sampai bawahnya juga, dan di tengahnya dilengkapi emblem Mitsubishi 3 berlian berwarna chrome, serta ada airbag juga untuk di bagian pengemudinya. Di kanan menarik karena sudah ada cruise control nih ya. Kemudian di sini juga sudah ada untuk mengangkat telepon, kemudian ada voice command juga, dan di kirinya dia ada untuk pengaturan speedometernya karena sudah digital juga, nanti kita tunjukin, dan ada tombol untuk pengaturan volume audio, ngubah channel, dan untuk tombol bluetoothnya. Dan untuk setirnya juga bisa diatur ini ya, jadi sudah bisa naik turun ataupun maju mundur juga, sudah tilt dan teleskopik. Lalu di belakang setir sebelah kanan ada saklar-saklar untuk menyalakan lampu-lampunya ya, standar, termasuk saklar fog lamp-nya, belum ada pilihan auto. Dan di kirinya ada saklar-saklar untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya sudah intermittent. Untuk hidupkan mesinnya tadi sudah keyless kuncinya, jadi cukup injak rem lalu tekan tombol start engine-nya yang di kanan setir ya. Kita hidupkan. Saat kita hidupkan, tampilan dari speedometernya cukup atraktif ya. Sekarang sudah full animasi digital seperti yang sebelumnya juga sebenarnya. Tapi tampilannya tadi ya ada Mitsubishi keluar gitu ya untuk animasi dari Expander Cross gitu, jadi kelihatan keren. Bahkan ini sama yang ada di Pajero Sport juga gitu ya, dengan kilometer yang sudah digital, kemudian RPM digital, dan keterangan-keterangannya semuanya sudah digital, termasuk info untuk odo trip, kemudian bahan bakar, ada untuk cruise control juga kalau diaktifkan gitu ya. Jadi memang sudah cukup modern, bahkan sama persis yang ada di Pajero Sport. Di tengah head unit audionya sebelumnya 8 in, sekarang sudah lebih besar 10 in gitu ya. Modelnya masih floating juga, kelihatan modern. Kemudian juga di sini ada Apple CarPlay, Android Auto, koneksi ke telepon, kemudian juga ada Weblink, radio, Bluetooth gitu ya. Jadi sudah lebih lengkap juga fitur-fiturnya, dan desainnya juga kelihatan lebih modern. Bahkan kalau dirubah ke mundur gitu ya, sekarang juga ada kamera 360 gitu ya. Walaupun memang sebelumnya ada, tapi kayaknya nggak tahu ya, ini rasanya gambarnya lebih jernih dibanding yang sebelumnya. Kemudian di bagian bawahnya atau samping kanan kirinya ini juga ada lapisan soft touch juga, warna burgundy tentunya ya, menyamakan Pajero Sport Ultimate. Lalu ada list-list warna silver dan juga ada warna karbon dengan motif-motif kayu ya, jadi menambah kesan elegan. Dan di tengahnya juga ada isi-isi AC yang di finishing warna silver juga, lengkap dengan tombol untuk menghidupkan lampu hazard.
Kemudian pengaturan AC-nya di sini pun juga sudah digital gitu ya. Jadi sudah cukup modern. Ada mode arah semburannya juga bisa ke badan dan ke kaki. Jadi fleksibel juga untuk arah semburannya. Serta ada tombol untuk rear defogger juga karena tadi kaca belakangnya sudah anti embun ya. Kemudian di kirinya juga ada laci penyimpanan yang cukup panjang terbuka. Dan di bawahnya juga ada laci tertutup yang cukup besar juga untuk penyimpanan. Lalu di dashboard atas sebelah kiri juga ada airbag untuk penumpang depan tentunya, dan di pojokan pun ada tweeter sama kayak kanannya. Di bagian tengah di bawah pengaturan AC ada power outlet ya, kemudian ada port USB model Type-C dan standar juga, ada laci kecil, bahkan dilengkapi dengan wireless charger juga. Jadi selain colokannya banyak, dia tetap ada wireless chargernya. Lalu untuk transmisinya modelnya seperti ini ya, CVT. Di bawahnya sudah ada lapisan warna black piano, lalu ada warna silver sehingga menambah kesan elegan dan mewah di tengahnya juga. Untuk rem tangannya tentunya juga sudah elektrik, lengkap dengan auto hold juga. Jadi kalau teman-teman berhenti agak lama dikit, secara otomatis dia sudah rem tangan secara otomatis. Bahkan nanti kalau kita injak gas, dia langsung membuka otomatis dengan fitur auto hold ini. Ada tempat penyimpanan cup holder ya, 2 di sini, dan menariknya untuk konsol boxnya kulitnya juga berubah jadi warna burgundy ya. Jadi senada dengan door trim atau joknya juga. Dan kalau dibuka ini juga lumayan besar ya, bahkan cukup dalam untuk penyimpanan. Di atas disayangkan spion dalamnya masih standar ya, lampu cabinnya juga standar banget warna kuning, lalu ada sun visor kanan kiri, tapi kaca yang bisa dibuka tutupnya hanya di kiri penumpang depan aja gitu ya, dan ada pegangan tangan untuk penumpang depan yang sudah retract untuk di kirinya. Untuk seat beltnya tentunya sudah 3 titik penguncian ya, yang sudah pro tensioner dan force limiter, ada headrest 2 yang sudah adjustable, dan warnanya juga jadi burgundy ya, mirip Pajero Sport Ultimate. Ada airbag di penumpang depan juga karena ada 6 airbag, dan di pilar B-nya ya, di atas ini juga ada airbag lagi yang tentunya bisa melindungi sampai belakang karena sudah dilengkapi dengan 6 airbag untuk yang facelift 2025. Untuk roda rim depan dari Destinator GLS ini kelihatan lebih lebar ya dibandingkan Expander Cross, dan di sini dia full warna hitam semuanya, bahan hard plastik, kecuali di bagian armrestnya menariknya juga ada lapisan soft touch ya, walaupun sedikit. Ada warna-warna chrome juga di sini, ada laci kecil, ada tombol-tombol power window dan pengaturan spionnya, tapi tidak ada tombol untuk melipat spion. Kemudian handle pintunya memang masih warna dasar ya, atau warna hitam. Speakernya standar kanan kiri. Kemudian ada cup holder dan door pocketnya kelihatan lebih gede gitu ya dibandingkan yang ada di Expander Cross. Kita masuk ke dalam. Di dalam nuansa dashboardnya ini kelihatan lebih modern gitu ya, dan kelihatan lebih sporty karena memang mobil terbaru gitu ya. Jadi seharusnya ya seperti ini. Ini ada kemiripan kayak X-Force. Kemudian di bagian pilarnya ini di dalam dia ada tweeter ya, atau speaker tambahan. Kisi AC-nya juga ada list-list warna chrome. Jadi kelihatan elegan juga walaupun tipe termurah. Lalu di bawah dia juga ada tombol VSC, ada idling stop ini untuk pengaturan sorot lampunya juga. Kemudian ada laci kecil juga di bawah sini. Untuk ban joknya ini bedanya dengan Expander Cross yang sudah kulit. Untuk Destinator yang tipe termualah GLS ini dia masih fabric full ya, warna hitam dengan corak-corak di bagian tengahnya. Modelnya juga semi bucket. Lalu untuk pengaturan sadarannya di sini masih manual, dan untuk Destinator tipe termurah tidak ada pengaturan untuk ketinggian jok ya. Jadi joknya fix, nggak bisa diatur naik turun, beda dengan Expander tadi. Dan di sini untuk maju mundurnya dia juga masih manual. Untuk setirnya dia sama ya, desainnya cuman belum dilapis kulit, tapi empuk juga. Di kanan kirinya ini ada bintik-bintiknya. Kemudian di tengah ada emblem Mitsubishi juga, dan ada airbag di bagian pengemudi. Dan di kanan ini tombol-tombolnya lebih sedikit ya, karena belum ada cruise control untuk yang Destinator GLS ini. Hanya ada tombol untuk voice command dan angkat telepon. Di kirinya juga tombol-tombolnya sedikit karena hanya untuk pengaturan head unit audionya aja gitu ya. Dan untuk setirnya ini juga tetap bisa diatur ya, baik untuk naik turun ataupun maju mundur juga. Lalu di belakang setir sebelah kanan ada saklar-saklar untuk lampu-lampunya, ini standar ya tanpa fog lamp. Dan di kirinya ada saklar-saklar untuk bumper depan dan belakangnya yang sudah intermittent juga. Untuk hidupkan mesinnya juga menarik. Untuk Destinator tipe termurah sudah keyless juga tadi ya kuncinya, jadi cukup injak rem. Lalu tombol start engine-nya yang di tengah, jadi di samping tuas transmisi. Kita hidupkan. Saat kita hidupkan, tampilan dari speedometernya memang kalah dengan Expander Cross yang sudah full animasi digital ya. Ini masih analog untuk RPM dan kilometernya, tapi MID-nya dia sudah digital juga atau full TFT gitu ya. Untuk head unit audio dari Destinator termurah juga sudah touchscreen ya, besarnya sama kayak Expander juga, 8 inlan. Dan menarik ya, fitur-fiturnya pun lengkap ya, termasuk ada Android Auto, Apple CarPlay, WebLink gitu ya, audio shortnya juga lengkap, ada koneksi ke telepon juga, ada multimeter juga gitu ya.
Cuman bedanya kalau dirubah ke R atau mundur, dia kameranya hanya belakang aja, jadi belum dilengkapi dengan kamera 360 yang kayak ada di Expander Cross gitu ya. Isi AC-nya juga ada list-list warna black glossy dan warna-warna chrome juga berpadu ya, jadi kelihatan mewah juga, lengkap dengan tombol untuk menghidupkan lampu kaca di tengahnya, dan pengaturan AC-nya pun sudah digital semuanya gini ya. Arah semburannya juga bisa dari luar ke dalam atau berotasi di dalam. Kemudian ada pilihan max cool, ada mode arah semburannya ke badan ke kaki juga, ada tombol front defogger dan rear defogger juga ya, walaupun memang belum ada pilihan auto climate-nya, tapi sudah cukup modern juga karena sudah full digital. Di kiri juga ada laci utamanya ya, ini lumayan besar juga, kemudian dia tidak ada lapisan soft touch ya, jadi full bahan hard plastik semuanya untuk dashboardnya ini. Ada ornamen list warna black glossy juga yang menyambung sampai kisi-kisi AC, dan ada warna-warna silvernya jadi menambah kesan elegan, ada airbag juga, dan ada tweeter juga di bagian atas pojokan. Di bawah ini juga ada colokan ya, model Type-C dan model USB standar, ada power outlet juga, cuman untuk destinator tidak ada wireless chargernya gitu ya. Kemudian untuk transmisinya sama CVT juga, bisa dirubah juga sampai gigi low, dan di sini juga ada rem tangan yang sudah elektrik, lengkap dengan auto hold juga ya. Dan yang menarik, cluster di tengahnya ini juga kelihatan mewah gitu ya, berpadu warna black glossy dan ada warna-warna chrome-nya. Di sini juga ada dua cup holder juga, lalu menariknya juga ada console box yang sudah dilapis kulit juga ya, cukup besar juga buat sandaran tangan, tentunya juga nyaman, dan kalau dibuka boxnya juga cukup besar ya, bahkan mungkin lebih besar dari yang ada di Expander Cross sedikit. Untuk spion dalamnya standar ya, kemudian di sini ada lampu cabinnya, ini menarik ya karena sudah LED, ada dua lampu. Di sini juga ada tempat untuk menyimpan kacamata. Lalu untuk di kanan kirinya dia juga ada sun visor ya. Di kanannya tidak ada kaca, tapi di kirinya ada kaca yang bisa dibuka tutup, tapi tidak ada lampu tambahan juga. Dan untuk di penumpang depan, di atasnya juga ada pegangan tangan yang sudah retract juga. Untuk seatbeltnya juga sudah 3 titik penguncian di kanan kiri depannya ini ya, sudah pro tensioner dan force limiter juga walaupun tipe termurah, dan di atasnya di joknya juga ada headrestnya. Ini sudah adjustable juga ya, walaupun memang belum dilapis kulit. Dan ngomongin Mitsubishi Destinator GLS, ini menariknya juga ada airbag ya di bagian jok penumpang depannya ataupun di drivernya, karena dia airbagnya sudah ada 4 walaupun tipe termurah. Nah, di door trim baris keduanya sama kayak depannya juga di bagian lapisan soft touch armrest dan atasnya ini juga warna burgundy juga ya, jadi kayak Pajero Sport Ultimate. Lalu ada aksen warna silver, ada motif karbon juga, ada tombol power window, lalu ada laci kecil cukup panjang ya di bagian atas. Kemudian juga handle pintunya sudah dilapis chrome jadi kelihatan elegan. Ada speaker juga ya untuk pintu kanan kiri belakangnya, ada 2 cup holder dan door pocket kecil. Dan sebelum kita masuk, dia juga mendapatkan tambahan aksesoris tambahan lagi ya, yaitu scuff flat warna silver lengkap dengan logo atau emblem Expander Cross juga. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita berada di intro baris kedua dari Mitsubishi New Expander Cross Facelift 2025 ya. Jadi di ruang cabinnya tidak ada perubahan dari generasi sebelumnya. Kita lihat di bagian lutut seperti ini ya. Di kaki-kakinya juga cukup nyaman, tapi di tengahnya masih ada gundukan ya, walaupun sedikit. Jadi kurang nyaman pasti di tengahnya. Kemudian di bagian atasnya ini ada pegangan tangan retract ya di kanan kiri. Lalu ada blower AC belakangnya, ini ada 4 blower dengan pengaturan di kanan, cukup elegan juga tombolnya. Lalu ada lampu cabin ya, ini masih warna kuning. Kemudian seatbeltnya ini juga menarik ya, karena kanan kiri sudah 3 titik penguncian. Bahkan kalau lagi diisi bertiga gitu ya, ada seatbelt dari atas ini juga sudah 3 titik juga. Headrestnya juga sudah ada 3 ya. Jadi sekarang yang facelift ini karena kita singgung-singgung terus gitu ya, sekarang ditambahin headrest juga, jadi kenyamanannya sekarang lebih lengkap juga gitu ya. Bahkan ini bisa direbahin atau menjadi sandaran tangan atau armrest gitu ya, kalau misalnya lagi berdua atau sendiri. Dan tentunya juga sudah dilapis kulit ya, karena jok di baris keduanya ini sudah dilapis kulit warna burgundy dan hitam kayak depannya juga. Ada cup holder di sini, dan di bagian bawah di sini juga ada Isofix ya, yang tentunya kalau teman-teman lagi punya baby gitu ya, tentunya akan praktis kalau nambah kursi baby. Di depannya juga ada kantong-kantong yang cukup besar ya, bahkan bertingkat. Di atasnya ada kecil-kecil 2 kanan kiri lagi. Kemudian di tengah juga tidak lupa ada colokan untuk ngecas ya. Ada model Type-C dan model standar juga. Sekarang kita bongkar interior baris kedua dari Mitsubishi Destinator yang tipe GLS ya. Kita buka.
Door trim di baris keduanya ini juga sama kayak depannya ya, didominasi warna hitam dengan bahan plastik secara dominan, kecuali di bagian armrestnya ada sedikit lapisan soft touch ya. Kemudian ada warna-warna chrome juga di sini, ada laci kecil dan ada tombol power window, dan untuk handle pintunya juga masih warna dasar atau hitam juga. Ada speaker juga di bagian bawah untuk pintu kanan kiri, ada satu cup holder dan door pocket yang lumayan panjang. Nah, sekarang kita sudah berada di interior baris kedua dari Mitsubishi Destinator tipe termurah, tipe GLS ya. Secara ruang cabin ini tidak ada perbedaan dari tipe-tipe di atasnya, tentunya seperti ini ya. Joknya cukup nyaman, tebal gitu ya, tinggi juga, enak dudukannya. Kemudian di bagian lutut ini jarak dengan kursi depannya juga lumayan jauh. Di bagian headroomnya juga masih tinggi gitu ya, walaupun mobilnya tinggi, tetap ini longgar juga ya di bagian headroomnya. Ini bahkan 10 jari lebih juga dari tinggi saya 167-an. Ada pegangan tangan retract juga di kanan kirinya, bahkan dilengkapi dengan gantungan kanan kiri juga. Kemudian ada blower AC-nya juga di kanan kiri ya, jadi lebih personal juga seperti ini. Cuman memang ngomongin Destinator yang tipe GLS ataupun Exit, dia tidak ada sunroof ataupun panoramiknya ya. Jadi kayak expander kosong seperti ini aja, ada plafon tutup seperti ini. Jadi nggak ada panoramiknya. Tapi menariknya lampu cabinnya dia sudah LED juga ya, di baris keduanya ini ada dua, jadi kelihatan lebih modern juga dibandingkan dari yang ada di Expander. Lalu untuk seat beltnya di sini kanan kiri dia 3 titik penguncian, dan kalau misalkan penumpangnya ada 3, dia juga ada seat belt dari atas ini ya, sudah 3 titik juga gitu ya. Jadi semua seat beltnya sudah 3 titik. Headrestnya juga ada 3 juga ya, sudah adjustable semuanya. Kemudian menariknya juga ini sama kayak Expander Cross, dia bisa diturunin juga jadi armrest kayak gini. Bahkan di tengahnya juga dilengkapi dengan 2 cup holder juga. Ada Isofix juga nih buat teman-teman yang mungkin baru punya baby, mau nambah kursi baby, tentunya ngikatnya akan gampang kalau ada Isofix seperti ini. Di depan juga ada kantong-kantong ya, walaupun kecil-kecil di bawah. Di atasnya juga ada 2 kantong lagi ya, kecil juga. Dan di tengahnya ini menarik karena dia ada pengaturan AC belakangnya ya, dari bawah sini langsung. Dan dia juga ada 2 colokan, model Type-C dan model USB standar. Sekarang kita masuk ke interior baris ketiganya ya. Pelipatan jok tengahnya ini juga masih sama ya, sekali jebretan langsung terlipat full kayak gini, aksesnya jadinya sangat luas. Oke, kita masuk. Nah, di baris ketiganya ini memang sangat sempit ya, kalau misalkan sandarannya masih tegap, apalagi belum kita majuin baris keduanya gitu ya. Jadi harus memang enaknya atau nyamannya itu dimajuin gitu ya untuk baris keduanya. Kemudian sandarannya kita coba untuk miringkan terlebih dahulu ya, kanan kiri juga bisa di sini. Lumayan kemiringannya, langsung ada jarak walaupun tipis gitu ya. Kemudian ada headrest kanan kiri sudah adjustable, tentunya sudah dilapis kulit warna burgundi ya, karena jok di baris ketiganya pun sudah berubah jadi warna burgundi dan warna hitam di tengahnya. Lalu seat beltnya ini juga menarik, sudah 3 titik penguncian kanan kiri, ada cup holder dan laci panjang gitu ya di kanan kirinya, serta di atas juga ada tempat penyimpanan lagi, bisa untuk naruh handphone, lengkap dengan 1 power outlet di bagian kanan ya. Kemudian di bagian atas juga ada pegangan tangan sehingga nyaman juga kalau misalkan dalam posisi kecepatan tinggi. Sekarang kita masuk ke baris ketiga dari Destinator yang tipe GLS ya. Untuk pelipatan jok tengahnya juga simple karena sekali jebretan juga seperti ini ya. Jadi aksesnya ini sangat lebar gitu ya, bahkan lebih lebar dari yang ada di Expander Cross. Kita masuk ke dalam. Dan di dalam ini cukup menarik ya, karena dengan jok yang baris keduanya nggak kita majuin, dia sudah ada jarak gitu ya. Apalagi kalau dibagi dimajuin dikit, ini tentunya akan lebih nyaman lagi karena jaraknya lebih luas dibandingkan Expander Cross. Sudah dilengkapi dengan 2 headrest juga yang sudah adjustable. Cuman memang bahan joknya untuk yang GLS ini masih bahan fabric full gitu ya, dengan motif-motif di tengahnya. Ada seat belt 2 juga, sudah 3 titik penguncian di kanan kirinya. Kemudian di kanan kirinya juga ada tempat-tempat penyimpanan ya, ada cup holder dan laci kecil gitu ya, panjang bertingkat, di atas juga ada gitu ya. Cuman memang yang GLS ini dia tidak ada colokan ya di baris ketiganya. Kemudian di atas menariknya juga ada pegangan tangan retract kanan kiri, ada blower AC juga ya, di tengah ini ada 2, lalu ada lampu cabin ini bahkan sudah LED juga. Jadi di baris ketiganya kalahnya hanya di bahan joknya tentunya yang masih fabric dan tidak ada colokan-colokan. Sekarang kita bongkar untuk perbandingan bagasinya ya. Untuk buka bagasi, Expander Cross masih manual. Bagasi mobil 3 baris standar ya, nggak terlalu luas tapi lumayan.
kemudian masih bisa dilipat jok baris ketiganya, bisa setengah kayak gini atau dua-duanya ya. Dan menariknya expander cross ini juga sudah rata dengan lantai. Di bawahnya juga ada storage lagi untuk penyimpanan, dan di bagian kanan dia juga ada storage untuk menyimpan toolkit dan dongkraknya juga. Jadi sudah lumayan lengkap juga gitu ya. Oke, sekarang kita bandingkan untuk Destinator GLS ya. Bukanya juga sama, masih manual juga. Secara ukuran bagasi sebenarnya juga hampir mirip-mirip ya, sama-sama mobil 3 baris, gak terlalu luas tapi tetap lumayan. Dan untuk pelipatan joknya juga sama ya, bisa setengah atau dua-duanya, dan menariknya juga sama-sama rata dengan lantai ya. Kalau dibuka karpetnya juga ada storage lagi juga sama, dan di kirinya dia juga ada penyimpanan untuk toolkit dan dongkraknya juga nih. Jadi secara bagasi ini sama ya, bahkan untuk keluasannya juga kayaknya hampir sama juga. Oke, kita tutup. Nah, tadi kita sudah membandingkan spek dan fitur-fitur lengkap antara Mitsubishi Expander Cross Premium versus Mitsubishi Destinator GLS, Destinator tipe termurah ya. Jadi kalau dibandingkan secara fitur, memang diakui Expander Cross ini memiliki fitur yang lebih banyak, seperti kamera 360, sudah ada fog lamp, dan joknya juga sudah kulit sampai di baris ketiganya ya. Sedangkan untuk Mitsubishi Destinator yang GLS ini memang dia tidak ada fog lamp-nya, joknya belum kulit gitu ya, tapi dia memiliki dimensi yang besar, bahkan velgnya juga lebih besar. Jadi buat teman-teman nih yang cari fitur lebih banyak, lebih lengkap gitu ya, nggak perlu ngupdate, nah teman-teman bisa pilih Expander Cross, apalagi kalau misalkan garasi teman-teman terbatas gitu ya. Tapi kalau teman-teman pengen cari mobil yang lebih lapang, lebih bertenaga gitu ya, walaupun standar gitu ya untuk spek-speknya, tapi dia tentunya juga tetap akan lebih nyaman dan lebih powerful juga untuk mesinnya. Saya pribadi, saya menganjurkan pilih Destinator walaupun tipe termurah ya, karena untuk spek atau fitur-fitur nanti bisa di-upgrade satu persatu, ditambahin lagi pelan-pelan gitu ya. Nah, apakah teman-teman setuju dengan pendapat ini? Kalau misalkan teman-teman nanti berbeda gitu ya, boleh komentar di bawah alasannya kenapa gitu ya. Dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Mitsubishi Expander Cross ini ataupun Mitsubishi Destinator atau Mitsubishi tipe-tipe lainnya, teman-teman bisa langsung hubungin Kak Angel, nomornya di bawah, bisa langsung di japri. Kalau teman-teman pengen janjian lihat unit atau bahkan janjian test drive gitu ya, langsung aja japri ke Kak Angel, langsung janjian, hubungi nomor yang ada di bawah. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini berasal sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jadi jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan dituliskan di kolom komentar. Saya Dipras pamit undur diri. Sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.